Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan wa syukranillah, amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Deta. Kali ini saya akan men-share ke rekan-rekan terkait dengan prodi apa saja yang bisa dipakai untuk penyesuaian ijazah. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa untuk penyesuaian ijazah sendiri memang setiap tahunnya kadang itu ada jurusan-jurusan tertentu yang bisa masuk. Akan tetapi untuk amannya, ketika rekan-rekan pengen setelah 9 tahun bekerja yang dari SLTA dan 5 tahun bekerja dari D3 itu langsung bisa penyetaraan penyesuaian ijazah, sebaiknya rekan-rekan ambil di 4 rumpun ini. Yang pertama adalah rumpun bahasa. Rumpun bahasa sendiri sebaiknya rekan-rekan ambil bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin, karena untuk bahasa sendiri rata-rata yang dibutuhkan hanya itu. Bahasa Inggris tersebut atau bahasa Mandarin tersebut yang bahasa Inggris murni, bukan bahasa Inggris pendidikan dan sebagainya yang ada konotasinya dengan pembelajaran. Karena untuk materi bahasa Inggris pendidikan itu biasanya ditambah dengan mata kuliahnya banyak yang terkait pendidikan, sementara untuk bahasa Inggris murni benar-benar terkait dengan tata bahasa yang mana akan sangat dipakai ketika rekan-rekan nanti mendapat jabatan sebagai penerjemah, bisa menerjemahkan bahasa secara baik dan juga tidak keliru, karena ini terpakai atau digunakan untuk membuat kasus posisi dan juga membuat berkas yang mana nanti ketika ada kesalahan dalam penerjemahan bahasa itu berefek fatal pada putusan atau inkrah di pengadilan kelak. Kemudian untuk sastra, saya sendiri sebenarnya tidak tahu bedanya bahasa Inggris dengan sastra Inggris. Jadi rekan-rekan mungkin bisa mengira-ira sendiri apakah sastra tersebut sama dengan bahasa Inggris. Tapi lebih amannya rekan-rekan mencari yang jurusannya bahasa Inggris, sastra Inggris dari kampus-kampus yang bukan kampus pendidikan. Kemudian yang kedua, rumpun ekonomi. Di rumpun ekonomi itu ada ekonomi, ilmu ekonomi yang mana termasuk ekonomi ekonomi akuntansi, ekonomi manajemen, dan ekonomi pembangunan. Untuk rumpun ekonomi syariah dan di kampus-kampus yang menerapkan ilmu agama itu sebaiknya rekan-rekan hindari, karena pembelajarannya dan materinya juga sangat berbeda, di mana untuk ekonomi syariah itu tidak diajarkan asas-asas yang ada di ekonomi umum, seperti contohnya bunga berbunga itu tidak ada di ekonomi syariah, yang mana itu adalah salah satu poin penting di ilmu ekonomi umum. Kemudian ketika rekan-rekan memilih rumpun ekonomi, pastikan yang pertama bukan pendidikan yang jelas, yang kedua bukan kampus yang berbasis agama, itu sama. Begitu juga dengan yang ilmu hukum atau jurusan hukum, itu rekan-rekan cari kampus-kampus yang umum-umum, entah itu sekolah tinggi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum atau kampus hukum yang bukan berbasis agama dan bukan ilmu hukum yang menjurus, misal hukum syariah, hukum muamalah, hukum Islam dan sebagainya, karena itu tidak bisa dipakai. Saran saya, kalau rekan-rekan pengen di jurusan di jurusan ilmu hukum atau hukum dan juga jurusan rumpun akuntansi, ambil saja di UT. Selain
biayanya murah juga pasti bisa dipakai. Kemudian yang terakhir adalah rumpun komputer. Rumpun komputer sendiri adalah program studi ilmu komputer di mana termasuk sistem atau teknologi informasi, teknik elektro, dan juga teknik informatika. Jadi jelas di sini bahwa untuk rumpun komputer itu yang pendidikan juga tidak boleh. Misal pendidikan informasi atau yang berbasis pendidikan, pokoknya itu tidak boleh dipakai untuk penyetaraan ijazah, karena prakteknya nanti akan sangat berbeda ketika rekan-rekan mendapatkan jabatan fungsional dan menampung tanggung jawab untuk mengeksekusi hal-hal teknis itu. Ketika rekan-rekan dari jurusan pendidikan atau jurusan syariah itu tidak bisa secara maksimal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan jurusan yang sesuai. Ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.